tidak bermanfaat, tidak berguna bagi Allah ketaatanmu, dan tidak madorot kepada Allah kemaksiatanmu. Wa innama amaraka bihadihi, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu dengan ketaatan. Wa nahaka an hadihi, dan mencegahmu, melarangmu dari kemaksiatan. Lima ya'udu ilaika, karena adanya manfaat, adanya keuntungan, ya'udu ilaika, yang kembali kepadamu. Secara umum, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kemaksiatan yang dilarang untuk kita oleh Allah, semuanya itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kemanfaatan kita. Secara umum, seluruh syariat Islam itu diundang-undangkan, itu adalah untuk kemanfaatan kita. Bahasa terkenalnya untuk rahmatan lil alamin, termasuk diri kita di dalamnya, bukan bermanfaat untuk Allah. Kalau ibadah lalu kemudian Allah menjadi lebih agung atau lebih akbar, mboten. Allah tetap akan lebih agung, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha bijaksana, Allah tetap maha kaya, walaupun orang itu tidak ada yang beribadah kepada Allah. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan Allah, tapi sesungguhnya itu untuk kepentingan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin Husan Syamtul Qadir Jalani wa Husan Sabu Hasyani Syadili radhiyallahu anhum wa Husan ila Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Syarah Al-Hikam. Malam hari ini sampai hikmah yang ke-183. Bagi yang menghendaki untuk melihat yang awal-awal, silahkan lihat di YouTube nggih. Di YouTube niku enten sing awal-awal, karena saya juga ngaji di masjid di Banguntapan itu, di Plumbon maupun di Tegalsari, itu yang lebih awal lagi. Nah, ini kok 183 mulainya kapan ya Pak? Udah lama sekali. Salawat serta salam semoga teranugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka.
wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu ilaika. La tangfa'u, tidak bermanfaat hu untuk Allah ta'atuka, ketaatanmu, wala tadurru, dan tidak madorot hu kepada Allah maksiatuka, kemaksiatanmu. Tidak bermanfaat, tidak berguna bagi Allah ketaatanmu, dan tidak madorot kepada Allah kemaksiatanmu. Wa innama amaraka bihadihi, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu dengan ketaatan, wa nahaka an hadihi, dan mencegahmu, melarangmu dari kemaksiatan, lima ya'udu ilaika, karena adanya manfaat, adanya keuntungan, ya'udu ilaika, yang kembali kepadamu. Secara umum ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kemaksiatan yang dilarang untuk kita oleh Allah, semuanya itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kemanfaatan kita. Secara umum seluruh syariat Islam itu diundang-undangkan itu adalah untuk kemanfaatan kita. Bahasa terkenalnya untuk rahmatan lil alamin, termasuk diri kita di dalamnya, bukan bermanfaat untuk Allah. Kalau ibadah lalu kemudian Allah menjadi lebih agung atau lebih akbar, mboten. Allah tetap akan lebih agung, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha bijaksana, Allah tetap maha kaya, walaupun orang itu tidak ada yang beribadah kepada Allah. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan Allah, tapi sesungguhnya itu untuk kepentingan kita. Bahkan kepentingan itu ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, para ulama, bukan hanya bersifat yang batiniah, tapi juga bersifat yang jasmaniah. Tapi nek sejak awal taat, nah nek wis sejak awal ora taat, wis suwi wis kadung numpuk gitu ibaratnya. Nggih, rada angel. Umpamane salat mawon niku nek rutin dijalankan. Sejak kecil kita sholat dengan khusyuk, dengan tumak nina, itu kan badan itu enggak mudah nyeri-nyeri mestinya loh ya, karena kita gerak terus, apalagi enten qobliyah, enten ba'diyah, enten duha, enten tahajud dan seterusnya. Insyaallah ngoten. Nah, niki dalile Al-Qur'an wonten mboten, Pak? Wonten banget. Nah, itu kita kan sering mengutip wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat atau ke surat yang ke-51 ayat 56. Nah, ternyata ayat yang ke-57 itu, Pak. Selama ini kan jarang orang melanjutkan sampai ke yang 57. Nah, yang 57 niku bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Kalau disambung dengan yang 56 tadi, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Firman Allah nggih, dan aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Berhala-berhala niku, Pak, biasanya enten sajane, walaupun sing mangan nih mboten berhala nih wong patung. Nah gitu. Nah, nek jin-jin nika sing dikasih sesajen biasanya memang intisarinya disedot. Niku beberapa orang saya tanya yang sudah membuktikan begitu, itu antara yang sudah ditransaksikan sesaji untuk jin dengan enggak, itu rasanya beda. Nah, di sini oleh karenanya di konteks itu, oleh karenanya Allah niku dawuh ngoten niku.
Allah berfirman, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Berhala-berhala, dewa-dewa ini kan sajeni kabeh to, Pak. Entah arupi kembang, entah arupi banyu, entah arupi apa mawon. Ya betul ya. Nah, semuanya itu untuk kemanfaatan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Al-Anbiya 107 kalau salah. Itu untuk rahmat, betul. Rahmat itu kasih sayang, kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Nah, memang dasar manusia seperti saya, seperti jenengan-jenengan niku nggih kadang-kadang untuk keapiane diri sendiri mawon mboten purun. Contoh, omah kotor mawon mboten disapu-sapu kan. Padahal kotor, nek omah kotor niku nggih enten jadi penyakit dan seterusnya gitu. Nah, nggih niku contoh kecil. Contoh besarnya yaitu sholat, zakat, puasa, haji, sumeh, adil, jujur, tidak bohong, tidak sombong. Itu semuanya kan untuk kebaikan kita. Nah, saat ini enten lagi viral knalpot brong. Nah, knalpot brong iki apa manfaate to? Ya jenengan lho. Ya seneng, tapi kan seneng opo gitu loh. Seneng opo sih aku kan biyen ya ora seneng, malah ganggu kan ngoten. Tapi yang mboten dilanjutke mun. Nggih, ada juga surat yang lain nggih. Kalau dihubung-hubungkan itu dalam Quran surat Al-An'am atau surat yang ke-6 ayat 18. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dialah penguasa atas hamba-hambanya dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah maha kuasa atas segala sesuatu termasuk pada kita itu. Wong kuasa itu enggak butuh, sebetulnya enggak butuh. Orang kuasa itu harusnya enggak butuh. Yang butuh adalah yang dikuasai. Niku sing pas ngoten niku. Nah, Allah seperti itu. Nggih, kita baca syarah Al-Hikamnya dari Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi. Al-Haqqu ta'ala ghaniyun. Allah Ta'ala Al-Haq itu ghaniyun. Ghaniyun itu tidak butuh. Sugih, lah jenenge sugih niku mboten butuh. Nek enten wong sugih kok tambah luwe butuh. Tambah oleh ngeruk tambah akeh. Tambah menindas orang lain niku mboten sugih jenenge. Krana butuh. Nah, melarat niku kan butuh. Nah, kalau enten wong sugih kok tambah sembutuhke banyak sekali, maka mboten sugih. Nah, orang yang kaya itu adalah orang yang tidak butuh terhadap yang lain kecuali hanya kepada Allah. Al-Haqqu ta'ala ghaniyun an a'malil amilin. Allah itu tidak membutuhkan dari amal-amal para pengamal. Di annahu munazzahun, karena sesungguhnya Allah itu maha suci, an a'wadi, dari segala imbalan, wala aghradi, dan dari segala tujuan atau kepentingan yang kembali kepada diri sendiri. Ini niku pokok. Allah itu tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Nek Gusti Allah butuh, itu jenenge dudu Gusti Allah. Tuhan itu maha kuasa, maka tidak butuh. Tuhan itu maha kuasa, maka tidak bisa dipaksa, termasuk dengan doa kita. Doa kita terus memaksa Allah harus mengabulkan, nggih mboten. Ya, doa kita itu adalah permohonan. Permohonan itu adalah permintaan perkenan dari Allah. Kalau bahasa Jawa bisa diunekke ngeten iki. Ya Allah, mohon perkenan panjenengan. Mugi kawula niku dados wong sing sugih sak berbah. Duite akeh. Tapi kuat. Sing sugih mboten kuat kan dadi tinggu maksiat.
fala tangfa'uhu ta'atuka, maka ketaatanmu tidak memberikan manfaat. Wala tadurruhu ma'siyatuka, dan kemaksiatanmu tidak membahayakan atau tidak merugikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma'amaraka, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu, wa nahaka, dan mencegah atau melarangmu, lima ya'udu alaika, karena ada manfaat ya'udu alaika yang kembali kepadamu, minal masolihi, yang manfaat-manfaat itu adalah dari masolih. Masolih itu kepentingan, wal manafi'i, dan kemanfaatan. Masolih niku selaras, sesuatu yang selaras niku kan nggih selaras, keharmonisan lah soleh. Jadi wong amal soleh ini ku maksudnya amal yang harmonis. Contoh, amal baik diantaranya adalah mengatakan kebenaran sebenar-benarnya. Tapi kalau kebenaran itu diucapkan pas orangnya mboten oleh ngucapke mboten pas, maka sanes amal soleh. Contoh, ada orang meninggal, yang orang meninggal itu kecelakaan karena ngawur nang dalan. Terus iki cah nom. Terus jenengan pas di rumah, pas takziah ngomong nang bapak ya, jenengan anake jenengan niku galu-galan nang dalan. Pas mboten? Mboten pas to. Walaupun bener, nah niku mboten soleh. Soleh itu ada keharmonisannya. Ya diantaranya ngoten niku. Jadi sesuatu yang ngenten grek kok gak harmonis iki. Bahkan nanti kalau peka, keharmonisan amal soleh itu adalah terhadap juga alam semesta itu, sehingga disebut rahmatan lil alamin itu. Ini jero Pak. Jadi amal soleh itu nanti harmonis. Kita dengan alam semesta itu harmonis. Podo-podo muni subhanallah. Niku alam juga nyengkuyung subhanallah. Ngoten. Nek peka niku saged ngoten niku. Jadi pas Allahu Akbar di tengah malam nang tengah hutan niku kabeh iso melu krungu, Pak. Allahu Akbar kok wedi. Mboten usah wedi. Oleh karenanya ada istilah rame ing kesepian. Jadi rame di sepi itu begitu. Sepi nggak ada orang tapi ternyata semua ikut bertasbih sehingga rame. Wal manafi'i fid daraini la ghairu. Manfaat-manfaat itu, keharmonisan itu di dunia dan di akhirat. La ghairu, tidak yang lain, bukan karena kepentingan yang lain. Wa dzalika ala sabili tafadduli. Hal seperti itu tadi adalah atas dasar fadl Allah. Fadl minhu, dari Allah, min ghairi ijabin alaihi, dengan tanpa adanya kewajiban kepada Allah. Jadi Gusti Allah harus memberikan manfaat nggih mboten. Karena kalau dibilang ada ucapan Allah harus memberikan manfaat pada orang-orang yang beribadah itu, maka Gusti Allah kan kepeksa, Pak. Ada paksaan Gusti Allah, padahal Allah itu sama sekali tidak dipaksa. Waqat taqaddama at-tanbih, dan sungguh telah terdahulu, telah disampaikan dahulu adanya peringatan ala hadzal makna, kepada makna ini, inda qaulihi, saat musannaf atau Ibnu Athaillah dalam hikmah, ajaba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasili. Ajaba rabbuka, Tuhanmu heran. Ini bahasanya ngoten. Min qaumin, karena terhadap kaum, yuqaduna ilal jannah, yang digiring ke surga, bisalasili, dengan dirantai. Mlebu surga niku kan enak toh, Pak. Tapi nyatanya caranya banyak orang itu bisa masuk surga karena dirantai. Rantainya apa? Dirantai kudu sholat, dirantai kudu tidak makan makanan yang haram dan seterusnya. Ini kan kayak rantai.
Oke. Qala fi lataifil minan. Nanti istilahnya penjelasan tentang bahwasanya Allah itu tidak wajib memberikan manfaat nanti dijelaskan gitu. Qala fi lataifil minan, Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Lataiful Minan beliau berkata, "I'lam rahimakallah, i'lam ketahuilah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah," atau ketahuilah kalian yang dirahmati oleh Allah. Ini didoakan, kita didoakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Anallah, sesungguhnya Allah lam ya'mur, tidak memerintah al ibadah kepada hamba-hamba bisai'in dengan sesuatu wujuban, dengan perintah wajib, au yaktadihi minhum nadban, atau yang menuntut perintah itu berupa kesunahan, illa wal maslahatu, kecuali kemaslahatan lahum bagi para hamba, fi fi'lidzalikal amri, di dalam pengerjaan perintah wajib maupun sunnah. Bahasanya sampai seperti itu. Allah tidak memerintahkan perintah-perintah entah itu wajib maupun sunnah kecuali di dalam pengerjaan terhadap kesunahan dan kewajiban itu pasti ada maslahah, ada kebaikan. Walam yaktadi minhum tarka syai'in takhriman, walam yaktadi, dan tidak ada tuntutan minhum dari para hamba tarka syai'in untuk meninggalkan sesuatu, takhriman dengan haram, dengan hukum haram. Tidak ada tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang haram, au karoha maupun makruh, illa wal maslahatu, kecuali ada kemaslahatan lahum untuk para hamba, fitarki ma amarohum fitarkihi wujuban, di dalam meninggalkan, pasti ada kemaslahatan di saat meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkannya, baik dengan hukum wajib, maksudnya haram, au nadban maupun makruh. Jadi ada perintah-perintah Allah yang berupa meninggalkan, entah itu dengan hukum haram maupun dengan hukum makruh, pasti di dalamnya ada kemanfaatan. Ya, contoh minum-minuman keras. Minum-minuman keras itu kan haram. Kita diperintah untuk meninggalkan minuman keras. Nah, itu karena memang ada kerugiannya, banyak kerugiannya. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berlaku jujur dalam perdagangan, karena itu yang manfaat. Kalau orang itu nggak jujur, ya pasti nanti gak laku. Pisan pindo kok murah ya, tapi ternyata kalong saon gitu. Nanti ya nggak laku pada akhirnya. Begitu juga sing guru, sing pegawai gitu. Ya kudu tenanan kerja itu. Sama niku maksudnya nek pegawai, guru, dosen itu terus kemudian tidak bisa ngelongi seperti saon tadi, ya bisa gitu. Ya, caranya ya dengan tidak sungguh-sungguh, harusnya sungguh-sungguh, dengan tidak sungguh-sungguh itu berarti ngelongi. Walasna naqulu kama qala man udila bihi. Nah, niki dijelaskan nggih. Niki agak rumit. Walasna niki dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kami bukanlah nakulu seperti orang-orang yang berkata kama qala man udila bihi antori kilhuda, yang menyimpang dari jalan hidayah. Ada orang yang berkata innahu yajibu 'alallahi ri'ayatu masalihi ibadi. Innahu, sesungguhnya, yajibu 'alallah, wajib bagi Allah,
Nah niki sesungguhnya wajib bagi Allah riayatu masyolihi ibadihi untuk memperhatikan kemaslahatan hamba-hambanya. Iki Ibnu Athaillah berkata, kami menghindar dari orang-orang yang mengatakan seperti itu. Berarti Allah wajib memperhatikan kepentingan hamba-hambanya. Imam Ibnu Athaillah berlepas tangan dengan orang-orang yang berpendapat seperti itu. Bal innama naqul, tetapi kami mengatakan seperti ini. Dzalika adatul haq. Dzalika kemaslahatan hamba itu adalah adatul haq, kebiasaan Allah, wa syir'atuhu, dan syariat Allah, al mustamirru, yang terus menerus, fi'luha, yang terus menerus mengerjakan adatul haq itu, dan wa syir'ah ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, ala sabilit tafadduli, dengan jalan memberikan fadilah atau kemurahannya. Jadi Allah memberikan kemanfaatan dengan syariat-syariatnya itu adalah karena fadl Allah atau kemurahan Allah, bukan kewajiban Allah. Niku nggih yang paling penting poin niku. Jadi kita itu sejak awal diciptakan oleh Allah untuk dimuliakan. Disuruh menghamba itu untuk dimuliakan. Bahkan karena mulianya kita, sampai-sampai makhluk-makhluk terdahulu yang diciptakan oleh Allah itu diminta menghormat loh, Pak. Menghormat kepada Nabi Adam tok, mboten jane. Kepada manusia secara umum atau Bani Adam, bagi yang memenuhi syarat. Contoh ya Rasulullah itu dan para nabi, sehingga malaikat Jibril umpamanya, malaikat yang paling mulia pun disuruh oleh Allah untuk melayani para nabi itu. Nah kita jadi kurir kan gitu. Itu artinya betul-betul Allah itu memuliakan kita sebetulnya. Kita diberi sebuah amanah yang semua makhluk nggak ada yang mampu menerimanya, itu kan kemuliaan. Cuma kadang-kadang kita itu bahkan seringkali menjadi lupa nek diberi kemuliaan itu. Falaita syi'ri, oh malar mandar ingsun. Oh malar mandar ingsun itu sungguh menakjubkan. Idqalu idan idza qalu tatkala mereka itu berkata, sungguh menakjubkan. Menakjubkan itu menakjubkan tapi minor gitu loh Pak. Maksudnya menakjubkan kok, mengherankan sekali. Idza qalu tatkala mereka itu berkata, yajibu Allah wajib riayatu masyolihi ibadihi, untuk menjaga, memperhatikan kemaslahatan hambanya. Karena apa? Faman huwal muwajjibu alaihi, siapa yang mewajibkan kepada Allah. Nah, Masya Allah diperintah dengan kewajiban. Nah, siapa yang merintah? Wong Allah itu maha kuasa. Niki adalah sebuah dialog antar ulama-ulama itu Pak, dengan memahami Al-Quran dan hadis yang seperti itu, dengan janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan dengan pemahaman bahwa Allah memberikan syariat itu untuk rahmat. Terus disimpulkan Allah wajib memperhatikan kemaslahatan hamba. Itu saya Ibnu Athaillah mboten cocok ngoten. Karena itu tadi pertanyaan, lah terus siapa yang mewajibkan kepada Allah? Kan wajib itu kan ada paksaan dalam tanda kutip. Karena kalau orang itu tidak menjalankan kewajiban, ada konsekuensinya kan.
Nah, masa Allah kalau nggak menjalankan kewajiban terus konsekuensinya apa? Lah nggih, ngoten. Iki alus-alusnya cara berakidah. Jangan sampai salah. Ya sampai ini kalau kita kembali pada hikmah yang pertama dulu, kita akan menjadi sadar. Iya ya. Ternyata kalau orang itu mengandalkan amal, nanti pasti akan jatuhnya memaksa. Ya Allah, kula pun ngamal lho niki, wong amal jadi andalan toh. Panjenengan kudu masukkan saya ke surga gitu. Nah, itu salah. Masuk Gusti Allah dipaksa walaupun dengan amal kita. Nah, ini salah. Berarti kita itu beramal dengan menjalankan ketaatan, dengan menjauhi kemaksiatan itu adalah dalam rangka kita taat kepada Allah dengan ketaatan yang sepenuh-sepenuhnya, dengan rasa cinta, dengan ya macam-macam lah nanti itu. Kalau itu kan great ya. Orang itu macam-macam perasaannya dalam beribadah kepada Allah. Itu ada yang rasanya itu betul-betul pingin surga, wedi neraka, ada yang malu, ada yang takut, ada yang cinta, ada yang rindu, ada yang terima kasih, ada yang terpesona dan seterusnya. Nah. Oke. Summa idza naturna, kemudian tatkala kami berpendapat, tatkala kami berpikir, faro'aina kullama huwa wajibun, maka kami menemukan bahwasanya setiap apa-apa yang diwajibkan, au mandubun, atau yang disunnahkan, ilaihi, terhadap sesuatu itu. Ini saya Ibnu Athaillah nih di dalam kitab Lataiful Minan tadi. Saya berpikir, kami berpikir, dan kami menemukan bahwa segala sesuatu yang wajib maupun sunnah itu yastalzimul jam'a alallah, menyebabkan atau mengharuskan ya. Yastalzimu itu nggih pun menyebabkan atau mengharuskan, nanti jenengan penggalih ya. Yastalzimu al-jam'a alallah, segala sesuatu yang wajib maupun sunnah itu melangsungkan adanya, mengharuskan kelangsungan adanya mengumpul atau mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita itu mengerjakan kewajiban maupun kesunahan, itu ada pergerakan kita itu menuju Allah. Bahkan di sini al-jam'ah, berkumpul kepada Allah, kita korup pada Allah, semakin dekat kepada Allah. Wa kullaman hiyin anhu, dan setiap yang dilarang, au makruhin, maupun yang dimakruhkan, setiap yang dilarang secara haram maupun yang dimakruhkan, itu yatadhammanu at-tafriqata anhu, mengandung perpisahan dari Allah. Iku nek dipikir secara dalam ngoten niku, Pak. Sampai bahasanya idza naturna. Kalau saya itu berpikir, Imam Sa'id Ibnu Athaillah sampai mendhawuh ngoten niku. Kami itu berpikir dan kami menemukan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang disunnahkan, itu ada gerakan untuk kita itu takorrub. Sementara yang diharamkan maupun yang dimakruhkan itu ada gerakan menjauh, berpisah. Niku sampai menemukan ngeten iki angel lho Pak, perasaan. Karena harus kayak ilmu laduni ini udah perasaan. Jadi ilmu laduni ini yang ditulis kayak ngeten iki. Faidan matlubullahi min ibadi wujudul jam'i alaihi. Faidan matlubullah min ibadi, dan ketika
ketika tuntutan-tuntutan Allah kepada hamba-hambanya itu adalah wujudul jam'i ilaihi, adanya berkumpul atau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang lain itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembali. Jenengan kalau mudik itu kan kembali, gitu. Kembali pada Allah. Kembali ke kampung. Nek mudik niku kan munggah napa mudun. Berarti wong mudik iku wong desa, wong gunung. Nah, wong gunung terus mudik. Kan ngoten niku. Nah, bahasa yang lainnya sebetulnya orang mudik itu adalah kembali ke tanah kelahiran. Begitu juga karena kita itu diciptakan oleh Allah, maka kita hendaknya kembali pada Allah. Lakin ta'ati ya asbabul jam'i. Tetapi ketaatan itu adalah sebab untuk berkumpul, wa wasailuhu, dan perantara untuk berkumpul. Falidzalika amara biha, oleh karenanya Allah memerintahkan kepada ketaatan. Wal maksiat, sedangkan maksiat ya asbabut tafriqati, adalah sebab-sebab berpisah, tercerai-berai. Wawasa iluha, dan perantara dari perpecahan. Falidzalika naha anha, oleh karenanya Allah melarang dari maksiat. Intaha, selesai kutipan dari kitab Lataiful Minan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, itu secara singkat nanti diperdalam, monggo diperdalam sendiri-sendiri yang hikmah ke 180 pinten niku 3 nggih. Iki dilanjut ke yang ke 184 nggih, hikmah 184 karena berhubungan dan ini juga pendek. Summa qala Ibnu Athaillah radhiyallahu an, Ibnu Athaillah dawuh berkata, la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi wala yanqusu min izzihi idbaru man adbaru anhu. La yazidu fi izzihi, tidak menambah kepada kemuliaan Allah, iqbalu man aqbala alaihi, menghadapnya orang-orang yang menghadap kepada Allah. Jadi orang yang menghadap taat kepada Allah itu tidak menambah kemuliaan Allah. Kalau tadi kan tidak memberikan manfaat kepada Allah, kalau ini bahasanya lain. Jadi kalau kita menghadap niku kok bahasanya kok masalah kemuliaan. Jenengan nek dadi raja terus didatangi oleh karasidenan bupati. Nah, bupati ini ngadep. Itu kan menunjukkan bupati-bupati itu memuliakan. Nah, jenengan mau nah duwe adik apa duwe apa pas bodoh kok ora sungkem nang ngadep nang aku, agak pas lho. Oh, aku sing tuwa kan duwe mulya karepe ngono. Nah, niku bahasane ngoten niku. Niki tentang bahasa. Jadi menghadapnya manusia dengan ketaatan, bahkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menghadap kepada Allah itu tidak menambah kemuliaan Allah. Karena Allah itu maha mulia. Wala yang kusumin izzihi, dan tidak mengurangi dari kemuliaan Allah. Itu baru man adbaro anhu, pembangkangan dari orang-orang yang membangkang. Jadi Allah, kemuliaan Allah juga tidak berkurang. Ini beda dengan konsep dewa-dewa. Nah, dewa-dewa sing nang film ya. Ini kita film loh, sanes kitab loh. Di film itu saya pernah lihat
dewa niku nek dewa kebaikan kalau nggak disembah itu kekuatannya menurun. Terus dewa kejelekan itu kalau banyak orang maksiat dia semakin kuat. Nanti dewa kebaikan dengan dewa kejelekan tarung. Nah, tinggal sing menang adalah yang banyak pengikutnya. Nah, film tapi nggih. Apa sih judulnya apa kayak The Titans apa ya? Niku dari Syekh Ibnu Athaillah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi dengan satu kalimat. Izzatullah ta'ala sifatun min sifati dzatihi. Kemuliaan Allah ta'ala itu adalah sifat dari sifat-sifat zatnya. Jadi kemuliaan Allah itu adalah sifat dari zat Allah. Wa sifatu fi ghayatil kamali wat tamam. Dan sifatnya Allah itu adalah puncak kesempurnaan dan puncak kelengkapan. Maksudnya lengkap sempurna pol. Jadi ke sifat Allah itu wis notok sempurna. Sejak kapan? Sejak ya qadim gitu loh. Karena melekat pada zat Allah. Nah, terus nek ana sing nyembah, nek ana sing maksiat kan enggak mengurangi gitu. Wong iku wis notok. Fahiya munazzahatun aniziyadah. Dan sifat-sifat Allah itu munazzahatun maha suci anisyadati dari tambah wanuksoti dan kurang wasababiyatil ilali dan sebab-sebab dari kelemahan atau cacat. Jadi tidak ada kata bahwa Allah itu sifatnya bisa tambah maupun sifatnya bisa kurang. Allah dari sejak zaman azali itu adalah maha mulia, maha besar, maha agung, maha pandai dan seterusnya itu. Wong ibadah, wong gak ono sing ibadah atau bahkan malaikat kok tiba-tiba membangkang maunya. Jadi semua membangkang ya tidak berkurang kemuliaan Allah. Mengapa hal seperti ini disampaikan? Itulah yang namanya bagian dari ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah niku diantaranya seperti itu. Nah, Gusti Allah niku maha perkasa, tidak ada yang bisa memaksa. Kok kemudian nono bilang, ya Allah, kula pun donga 1000 kudu kabul niki. Mboten enten ngoten niku. Makanya diantaranya mengapa orang melakukan santet itu kan kayak meksa idine Gusti Allah. Nah, seperti itu. Nah, koyok gitu. Ini loh perasaan memaksa kudu itu loh Pak. Santet itu kan kayak kudu. Maka bahkan Rasulullah pun diajarkan oleh Allah untuk mengatakan insya Allah gitu untuk masa depan. Itu kan seakan-akan memang semuanya itu ya wis milik Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan, dan nyatanya seperti itu. Itu kalau kita mengenal seperti itu, maka kita akan menjadi halus saat beribadah, saat menghadap kepada Allah, menghadap dengan pengenalan yang lebih dalam. Mboten kenal hal-hal seperti ini, kadang-kadang salah menggalih. Akhirnya kan pertanyaannya begini, lah sing disembah iku sapa? Ya Allah pencipta langit dan bumi tok ngono tok. Tapi kalau kita lebih mengenal Allah dengan hal-hal seperti ini, maka kita bisa adatnya itu mengantarkan kita pada kedalaman kemakrifatan, kedalaman pengenalan, dan itu akan bisa menimbulkan rasa cinta kita, rasa takut kita,
atau rasa malu kita kepada Allah, rasa harap dan seterusnya itu. Itu saja malam hari ini. Besok niki pun niki mau 184 putra Agung. Insyaallah kita lanjut ke 185 minggu depan insyaallah. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tusinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.